Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati Bapak Soherman, Skom, Mkom, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknopreneurship. Perkenalkan, nama saya Doni Aditya dengan NIM 3125 10009 dari program studi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah Technopreneurship dari pertemuan pertama hingga ke-6. Mengawali pembahasan ini, mari kita menelaah esensi dasar dari pekerja dan berwirausaha. Untuk meraih kesuksesan, seorang wirausahawan membutuhkan perancangan yang matang, sikap mental yang positif, daya imajinasi yang kuat, serta kemampuan dalam mengelola 6 ketakutan utama, seperti takut miskin atau takut dikritik. Dari landasan inilah lahir konsep Technopreneurship. Secara definisi, Technopreneurship adalah gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship. Ini merupakan sebuah progres menciptakan atau mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk mencegah masalah, bukan sekadar mencari keuntungan finansial semata. Lalu, apa sih perbedaannya dengan entrepreneur konvensional? Pada wirausaha biasa, teknologi umumnya hanya dijadikan sebagai alat pendukung operasional. Inovasinya pun seringkali bersifat inkremental, seperti pada sektor harga atau layanan. Sebaliknya, bagi seorang teknopreneur, teknologi adalah inti dari produk dan model bisnis itu sendiri. Inovasi yang dihadirkan bersifat disruptif. Contohnya seperti pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, IoT, dan platform digital. Keunggulan utama dari model bisnis digital ini adalah skalabilitasnya yang sangat tinggi, memungkinkan sebuah usaha tumbuh secara eksponensial sehingga ke pasar global. Untuk itu, dibutuhkan keahlian khusus seperti pemikiran inovatif, literasi teknologi, dan kemampuan mengambil keputusan berbasis data. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengidentifikasi peluang bisnis digital tersebut? Disinilah peran seseorang pemimpin yang sangat krusial. Kepemimpinan dituntut untuk bertindak sebagai vision setter yang memberikan arah jangka panjang. Pemimpin juga harus menjadi sense maker yang mampu menyaring makna dari perubahan lingkungan, guna membedakan mana tren yang merupakan peluang nyata dan mana yang sekadar hype sesaat. Perlu ditekankan bahwa peluang bisnis digital yang solid harus selalu berawal dari masalah nyata yang dialami oleh masyarakat, bukan berawal dari teknologinya. Masalah ini bisa berupa functional pain, seperti fitur yang tidak bekerja, maupun financial pain, akibat proses yang tidak efisien. Dari permasalahan spesifik tersebut, kita dapat merancang solusi berbasis teknologi yang memberikan value proposition atau nilai tambah yang unik. Setelah menemukan peluang dan nilai tambah, tahapan berikutnya adalah menganalisa peluang usaha secara menyeluruh. Kita perlu mengidentifikasi kebutuhan konsumen, mengukur peluang keuntungan, memetakan resiko, serta menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan. Jangan lupakan pula analisis kompetitor untuk menemukan celah pasar dan menyusun strategi diferensial. Berdasarkan analisa yang matang, kita kemudian dapat menentukan jenis usahanya, apakah bergerak di bidang produksi, distribusi, jasa, ataupun perdagangan. Skala operasinya pun dapat dimulai dari skala mikro, sebelum pada akhirnya dikembangkan menjadi usaha menengah dan besar. Sebagai kesimpulan, Technopreneurship mengajarkan kita prinsip penting. Fokus pada masalah pengguna terlebih dahulu, temukan kecocokan teknologinya, lakukan validasi, lalu lakukan eskalasi. Teknologi merupakan
alat strategis untuk menciptakan inovasi dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak serta rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.